Bayangkan, Anda terbangun di suatu pagi, dan tiba-tiba, urat nadi dunia berhenti berdenyut. Bukan karena pandemi, bukan karena krisis finansial, melainkan karena sebuah selat sempit berukuran tak lebih dari 39 km di Timur Tengah tertutup rapat. Selamat datang di bulan Maret tahun 2026. Dunia sedang menyaksikan mimpi buruk logistik terburuk dalam sejarah modern, penutupan de facto Selat Hormuz. Secara historis, selat ini adalah jalur arteri yang mengalirkan 20 juta barel minyak per hari. Satu dari setiap 5 tetes minyak yang dikonsumsi umat manusia, ditambah 1/5 pasokan gas alam cair atau LNG global. Namun, eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Republik Islam Iran telah mengubah perairan sibuk ini menjadi zona mati. Data pelacakan kapal global mencatat hal yang mengerikan. Lalu lintas kapal komersial dan tanker anjlok drastis hingga 90%. Jalur yang biasanya dilalui 138 kapal raksasa setiap harinya, kini lumpuh total. Perusahaan pelayaran raksasa dunia seperti Maersk dan Hapag-Lloyd panik. Mereka membatalkan rute, memutar arah armada mereka mengelilingi Tanjung Harapan di ujung Afrika, menambahkan 10 hingga 20 hari waktu pelayaran, dan meledakkan biaya transportasi kargo laut hingga ke titik yang tak masuk akal. Harga minyak mentah Brent langsung merobek batas psikologis, melonjak di atas $108 Amerika Serikat per barel. Di Asia, kepanikan tidak bisa disembunyikan. Bagaimana tidak? 84% ekspor minyak mentah dan 83% gas alam Timur Tengah itu mengalir ke benua kita. Di Filipina, pemerintah terpaksa mendeklarasikan status darurat energi nasional. Di Pakistan, aparatur negara dipaksa bekerja hanya 4 hari seminggu, dan kampus-kampus ditutup untuk menghemat listrik. Bangladesh bahkan mempercepat libur nasionalnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sering bangga menyebut diri kita sebagai negara kaya energi, tapi realitas di atas kertas, pasca kita keluar dari OPEC, sangatlah menampar. Kita adalah negara net importer. Setiap hari, Ibu Pertiwi membakar rata-rata 232.000 kiloliter BBM, sementara sumur-sumur minyak domestik kita yang semakin menua hanya mampu memompa sekitar 81.000 kiloliter. Artinya apa? Kita hidup dari pasokan luar. Sepanjang tahun 2025 saja, Pertamina mengimpor lebih dari 135 juta barel minyak mentah. Dan tahukah Anda, dari mana 20% hingga 25% minyak itu berasal? Ya, dari Timur Tengah, dari negara-negara yang kapalnya kini terjebak di pusaran konflik. Krisis ini bukan sekadar angka di layar bursa saham. Ancaman ini nyata. 2 kapal tanker raksasa kebanggaan kita, Pertamina Pride dan Gamsunoro, sempat terperangkap tak bisa keluar dari kawasan Teluk Persia. Bayangkan, miliaran dolar aset dan pasokan darah perekonomian kita tersandra di zona perang. Belum lagi, ketergantungan kita yang luar biasa parah pada impor LPG, yang volumenya menembus 7 juta ton per tahun. Namun, ada satu ironi geopolitik yang sangat menyesakkan dada di sini. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu truf diplomasi. Mereka memegang kendali atas leher energi global. Padahal, jika kita telaah, Indonesia memiliki instrumen kekuasaan asimetris yang sama. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok. Kita adalah penjaga gerbang maritim dunia. Namun, anehnya, kita belum pernah benar-benar menerjemahkan kekuatan geografis ini menjadi daya tawar dalam diplomasi energi internasional kita. Di tengah histeria ini, apakah pemerintah kita hanya berdiam diri? Tidak. Republik ini ternyata tidak beroperasi dalam ruang hampa. Kita memiliki instrumen regulasi yang sangat preskriptif, yakni Perpres nomor 41 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 12 tahun 2022. Hukum kita membedakan dengan sangat tajam, kapan kita menyebut ini krisis dan kapan ini menjadi darurat. Status krisis tidak ditetapkan berdasarkan kepanikan trending topik di media sosial. Ia didasarkan pada matematika murni.
Berdasarkan aturan tersebut, alarm darurat akan berbunyi jika cadangan operasional BBM kita anjlok di bawah standar minimal 7 hari, atau cadangan LPG kita tidak mampu bertahan lebih dari 3 hari dan kondisi ini celakanya diproyeksikan tidak akan teratasi dalam 30 hari kalender ke depan. Jika krisis terus bereskalasi hingga melumpuhkan sendi ekonomi dan pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memiliki wewenang tanpa batas untuk mendeklarasikan status kondisi nasional, memberikan kewenangan eksekutif tanpa batas kepada Menteri ESDM untuk memotong pita birokrasi, melakukan pengadaan darurat, hingga membypass aturan perizinan. Jadi, apa yang dilakukan Jakarta pada minggu-minggu pertama krisis di awal 2026? Mereka mengeksekusi 3 manuver simultan, yaitu diplomasi maritim, pergeseran poros logistik, dan rem darurat konsumsi. Pertama, perihal diplomasi. Ingat 2 kapal kita yang tersandra tadi. Kementerian Luar Negeri kita langsung melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Teheran. Dengan prinsip bebas aktif, kita menegaskan posisi netral Indonesia. Hasilnya luar biasa. Iran memberikan lampu hijau, sebuah respon positif yang mengizinkan armada Pertamina untuk melakukan lintas aman atau safe passage di perairan yang diblokade itu. Kapal kita berhasil melintas meski harus mematikan GPS dan menggunakan sinyal militer khusus demi menghindari salah sasaran tembak musuh. Kedua, diversifikasi radikal. Menyadari negosiasi kapal per kapal bukanlah solusi struktural, pemerintah mengalihkan 20% porsi impor dari Timur Tengah ke kawasan yang lebih stabil. Kita mengalihkan pandangan ke Afrika, Amerika Latin, dan menandatangani komitmen masif dengan Amerika Serikat senilai miliaran dolar untuk pasokan minyak dan LPG. Impor LPG dari Amerika bahkan diproyeksikan mendominasi hingga 70% kebutuhan kita. Namun, pergeseran poros ini ada harganya. Perjalanan kapal dari Timur Tengah biasanya hanya butuh 2 hingga 3 minggu. Dari Amerika, butuh 40 hari. Rantai pasok kita merenggang, memaksa Pertamina merombak tata kelola logistik agar kilang kita tidak pernah kehabisan darah harian. Dan manuver yang ketiga adalah rekayasa permintaan. Disinilah intervensi langsung menyentuh kehidupan Anda dan saya. Untuk menjaga nafas cadangan fisik BBM agar tak cepat habis akibat panic buying, pemerintah mengambil keputusan berani. Alih-alih mencabut subsidi yang pasti memicu ledakan inflasi ekstrim, per tanggal 1 April 2026, BPH Migas resmi memberlakukan pembatasan tegas. Dengarkan angka ini baik-baik. Kendaraan roda 4 pribadi maupun angkutan umum kini dibatasi maksimal 50 liter pertalit per hari. Untuk solar, dibatasi 50 liter untuk mobil pribadi, 80 liter untuk angkutan umum, dan maksimal 200 liter untuk truk logistik besar. Di setiap SPBU, sistem digital My Pertamina diaktifkan untuk mencatat plat nomor. Anda mencoba mengisi lebih dari 50 liter, sistem akan mengunci, atau Anda harus membayar sisa kelebihan liter tersebut dengan harga non-subsidi. Kebijakan ini adalah rem darurat agar APBN kita tidak hancur lebur menahan selisih harga minyak mentah dunia. Saudara-saudara, mari kita jujur pada diri sendiri. Krisis Selat Hormuz ini sebenarnya telah menelanjangi satu kelemahan paling fundamental bangsa kita. Kita tidak memiliki tangki penyimpanan cadangan yang memadai. Saat krisis pecah di bulan April 2026, tahukah Anda berapa daya tahan stok BBM operasional kita? Hanya sekitar 21 hingga 28 hari. Padahal, standar keamanan tata kelola energi dari International Energy Agency atau IEA mewajibkan setiap negara net importer memiliki cadangan strategis setara 90 hari impor minyak. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto langsung mengeluarkan instruksi kilat. Targetnya tidak main-main, mendongkrak ketahanan cadangan tangki BBM kita menjadi 100 hari. Pertamina diinstruksikan untuk menggandeng investor global demi membangun mega proyek Fasilitas Strategic Petroleum Reserve (SPR) berskala raksasa di Pulau Sumatera. Menariknya, dalam sebuah langkah geopolitik hedging yang cerdas, pemerintah menutup pintu bagi investor Amerika Serikat khusus untuk proyek di Sumatera ini, demi memastikan kita tidak dikontrol oleh satu blok kekuatan global manapun.
Swasta pun dipaksa ikut serta. Kegagalan membangun atau menyewa fasilitas penyimpanan akan berujung pada pencabutan izin usaha. Sambil menunggu beton-beton tangki di darat itu kering, Pertamina bertindak pragmatis. Kapal-kapal raksasa seperti Floating Storage and Offloading Pertamina Abherka dengan kapasitas angkut lebih dari 87.000 DEWT direkayasa menjadi tangki penyimpanan terapung. Kapal ini bisa dimobilisasi ke titik manapun di Nusantara yang mulai mengalami gejala kelangkaan. Di sisi lain, secercah harapan datang dari Balikpapan. Proyek pembaruan kilang raksasa Refinery Development Master Plan atau RDMP akhirnya mulai beroperasi di awal 2026. Mega infrastruktur ini yang menyerap hingga 24.000 tenaga kerja lokal pada masa konstruksinya bukan hanya kebanggaan arsitektur industri. Kilang ini mampu memompa tambahan 5,6 juta kiloliter bensin dan 4,5 juta kiloliter solar per tahun dengan standar kualitas Euro 5. Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, kita secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor BBM produk jadi. Tapi, mengandalkan kilang dan menggeser asal impor saja tidak cukup. Kita harus mengisolasi ekonomi kita dari siklus geopolitik secara total. Dan senjata pamungkas kita tumbuh dari tanah kita sendiri, minyak kelapa sawit. Program biodiesel kita adalah kisah sukses yang akan dikenang sejarah. Dari B20, B30, hingga implementasi B40 sepanjang 2025 yang sukses memangkas impor solar hingga 15,4 juta kiloliter dan menghemat devisa fantastis senilai 3,3 miliar dolar. Namun, krisis Hormuz memaksa kita untuk mempercepat takdir. Target selanjutnya adalah biodiesel 50, separuh minyak sawit, separuh fosil. Saat ini pemerintah tengah melakukan uji jalan atau road test gila-gilaan pada mesin kapal, kereta api, alat berat tambang, hingga kendaraan niaga darat. Dan peta jalannya sudah final. Mandatori B50 dijadwalkan mengudara pada semester kedua tahun 2026. Implikasinya, Menteri ESDM menjamin ketika B50 beroperasi penuh, Indonesia akan secara permanen menerapkan status zero import untuk solar berbahan dasar fosil. Kita tidak akan pernah lagi mengimpor solar. Kemerdekaan ini akan membebaskan devisa ekstra senilai lebih dari 10,8 miliar dolar Amerika yang bisa kita gunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur masa depan. Tentu ada rintangan. Pembuatan B50 butuh senyawa kimia metanol yang produksinya di dalam negeri masih kurang. Untuk itu, pemerintah kembali bergerak cepat menyiapkan pabrik metanol baru di Bojonegoro. Transformasi juga menyentuh dapur-dapur rumah tangga kita yang selama ini disandra oleh tabung LPG impor. Solusinya, gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME. Proyek raksasa di Tanjung Enim ini telah didorong percepatannya. CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, bahkan telah menargetkan proses groundbreaking proyek hilirisasi DME ini pada tanggal 6 Februari 2026. Produksi DME kelak akan mensubstitusi ratusan ribu ton impor LPG kita setiap tahunnya. Selain itu, penetrasi kompor listrik dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB dipacu. Bayangkan, dengan 140.000 unit mobil listrik di tahun 2025 saja, kita sudah menghemat konsumsi BBM konvensional hingga 185.000 kiloliter, menyelamatkan kompensasi negara lebih dari 300 miliar rupiah. Ada satu pelajaran pahit di kancah regional yang harus kita telan dari krisis ini. Selama bertahun-tahun, negara-negara ASEAN membanggakan sebuah payung kerjasama bernama APSA. Di atas kertas, perjanjian ini punya mekanisme berbagi minyak atau oil sharing operation antar negara Asia Tenggara ketika krisis melanda. Faktanya, ketika krisis Hormuz benar-benar meledak karena separuh impor minyak ASEAN bergantung pada Timur Tengah, solidaritas itu rapuh. Ketidakpatuhan, benturan ego sektoral, dan nihilnya komitmen untuk membangun tangki perbatasan bersama membuat APSA lumpuh.
Indonesia tak bisa menunggu rapat birokrasi institusional. Kita mengambil rute pragmatis, menyadari bahwa sebagian besar BBM kita disuplai dari kilang Singapura dan Malaysia. Kita mempercepat mekanisme negosiasi barter kargo secara bilateral dengan mereka. Kita sadar, di tengah krisis kelangsungan hidup, supremasi logistik harus direbut dengan tangan sendiri, bukan sekedar janji di atas piagam regional. Hadirin sekalian, tertutupnya Selat Hormuz di tahun 2026 itu adalah tamparan paling keras yang menyadarkan kita dari tidur panjang ilusi keamanan energi. Ia membuka mata kita bahwa di abad 21, sebuah perang yang berjarak ribuan kilometer bisa langsung mematikan mesin-mesin di pabrik kita dan menguras kantong rakyat di SPBU kita. Tapi, sejarah membuktikan bangsa ini selalu menemukan kekuatan terbesarnya justru saat didorong hingga ke tepi jurang. Manuver diplomasi kita berhasil menyelamatkan armada kita di tengah medan pertempuran. Restriksi kuota BBM kita berhasil melindungi ruang fiskal negara. Namun warisan terbesar dari krisis ini bukanlah bagaimana kita memadamkan apinya, melainkan bagaimana kita merombak fondasi rumah kita agar tak lagi mudah terbakar. Pembangunan tangki storage 100 hari, lompatan menuju biodiesel B50 yang akan mematikan keran impor solar selamanya, proyek hilirisasi DME pengganti LPG, dan deru ribuan kendaraan listrik di jalanan kita, semua ini adalah manifest nyata dari sebuah revolusi. Krisis ini adalah pembuktian. Ia memaksa kita untuk berhenti menjadi pengemis energi global dan mulai menjadi tuan di tanah kita sendiri. Di bayang-bayang krisis Hormuz, kita tidak sedang runtuh. Kita sedang merajut kemerdekaan energi kita yang sejati untuk kini dan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.